Selamat datang di Pengadilan Negeri Jeneponto. Halo pemirsa, kali ini Anda sedang menyaksikan informasi mengenai perempuan sebagai korban atau saksi tindak pidana pada Pengadilan Negeri Jeneponto. Tahukah Anda apa itu perempuan yang berhadapan dengan hukum? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Pengertian perempuan yang berhadapan dengan hukum ialah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, dan perempuan sebagai saksi atau pihak. Berikut ini merupakan data kasus yang melibatkan perempuan di Indonesia. Kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selalu ada setiap tahunnya. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tercatat sebanyak 26.200 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan. Kemudian pada tahun 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus. Undang-undang yang mengatur tentang perempuan antara lain 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Permasalahan perempuan yang berhadapan dengan hukum. 1. Aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender. 2. Perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami reviktimisasi. 3. Norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa. 4. Identitas perempuan korban seringkali masih terpublikasi. 5. Perempuan korban diperiksa bersamaan dengan terdakwa. 6. Seringkali perempuan berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh pendamping dan atau penasihat hukum. 7. Praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, hak-hak yang didapatkan perempuan sebagai korban atau saksi tindak pidana antara lain 1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. 2. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 3. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan. 4. Hak mendapatkan penerjemahan. 5. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat. 6. Hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. 7. Hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. 8. Hak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. 9. Hak dirahasiakan identitasnya. 10. Hak mendapat identitas baru. 11. Hak mendapat tempat kediaman sementara. 12. Hak mendapat tempat kediaman baru. 13. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 14. Hak mendapat nasihat hukum. 15.
Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 16. Hak mendapat pendampingan. Pesan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mari kita infokan kepada orang-orang di sekitar kita agar lebih peduli terhadap perempuan yang menjadi korban atau saksi pada tindak pidana. Untuk perempuan yang menjadi saksi atau korban tindak pidana, dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Suaramu sangat berarti bagi kebenaran dan keadilan. Terima kasih dan sampai jumpa di video informasi berikutnya.